Kakek meninggal dan meninggalkan studio ini untukku. Memintaku untuk memperbaiki barang antik dan mewariskannya. Meskipun memperbaiki barang antik adalah hal yang membosankan. Tapi demi kakek, aku pasti akan mengembangkan studio ini menjadi lebih besar dan kuat. Kamu adalah cucu kakek. Halo, pemulihanku sedang direkam. Nanti akan bertanggung jawab untuk mengajarkan kalian. Pemulihan ini. Kamu pasti adik Xiaoxin, kan? Kakek tidak bohong, kamu memang cantik sekali. Saya adalah ahli penilai, Shen Yi. Mulai sekarang, aku yang akan menyiapkan sarapanmu. Saya Guye. Mulai sekarang, urusan pindahan dan perbaikan air dan listrik serahkan padaku. Hal-hal yang tidak bisa kamu lakukan, aku yang akan melakukannya. Hal-hal yang bisa kamu lakukan, aku juga bisa. Dan siapapun yang berani mengganggumu, aku akan menghancurkannya. Kakek juga tidak bilang di sini ada 3 pria tampan. Masih begitu perhatian. Kalau begitu aku harus segera berangkat. Haha. Mikir apa sih, adik kecil Shin? Gak ada apa-apa, cuma tiba-tiba teringat hal yang menyenangkan. Oh iya, benar. Kalian semua datang dari kakek. Kalau butuh apa-apa, bilang saja. Kami pasti akan membantu sepenuh hati. Kalau sudah bilang, pasti akan dilakukan. Apa yang kamu katakan, itulah yang akan dilakukan. Kamu memang ingin bintang di langit. Aku juga akan memetiknya untukmu. Kenapa aku yang harus memetik? Karena kamu kuat. Hati-hati, adik. Kakek sebelumnya bilang kita harus menjaga dengan baik. Hati-hati, gadis. Hati-hati, gadis. Akhirnya kamu datang juga. Kakek sebelumnya juga bilang padaku. Tunggu sampai kamu datang, biar aku bantu sedikit. Anak serius, jangan terus tegang. Lain kali. Tersenyumlah. Tersenyumlah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Baik-baik saja. Halo, apakah kalian butuh makanan untuk kantor? Aku bisa memotret perbandingan sebelum dan sesudah restorasi barang antik. Loh, kamu datang tepat waktu. Nanti foto-foto cantik adik Xiao 11. Dan perbaikan gambar akan aku serahkan padamu. Foto-foto yang indah, ya ampun. Kamu adalah fotografer pribadi, kan? Selamat bergabung dengan kami. Ini apa? Resep daging babi kecap. Apakah ini harta karun yang ditinggalkan kakek untukku? Aku harus bertanya padanya. Benar, kan? Tidak bisa diabaikan. Aku, San Erlai. Semua datang dari adik kecil. Hari ini aku akan menunjukkan kepada kalian mengapa bunga. Kalian sedang melakukan apa? Keramik ini adalah yang terbaik yang pernah aku lihat. Aku pernah kunjungi. Benar, lihat ini. Xiaoxin, kenapa kamu datang? Xiaoxin, datang sini. Kami sedang mempelajari teknik ini. Tolong lihatkan ini. Apa ini? Kalau aku tidak salah tebak, ini adalah resep daging babi kecap. Sepertinya saya pernah melihatnya di rumah kakek. Dia bilang apa? Menyimpan barang harus mengikuti perut. Aduh, tidak benar ini. Ini. Seperti harta karun di kampung halaman saya. Digunakan untuk menggali ubi jalar saat kecil. Ini. Seperti makalah yang diperbaiki kakek tentang puisi dinasti Qing. Ini mungkin petunjuk.
Ini jelas ada retakan. Kalau perawatannya kurang hati-hati, mudah sekali rusak. Lalu, bagaimana cara merawatnya? Bagaimana cara merawatnya? Dia sendiri yang melompat, aku nggak sentuh. Aduh, aku lihatnya gimana? Ini barang antik. Gila, ya. Tahu bahwa guru Guye tidak bisa belajar khusus. Latihan sendiri. Jadikan ini sebagai bahan latihanmu. Jangan buat dia tertawa lagi. Lain kali jauh dari meja perbaikan. Kemarin kamu mengira kuil Xinghua adalah tempat kesehatan. Biar kamu naik. Itu karena melihatnya yang bulat dan mudah. Aku pergi, kamu berdiri di sini, aku tidak berdiri di sini lagi. Sudah. Kita lanjutkan menonton. Jika retakan ini kecil, maka pasti batal. Tapi jika retakan ini besar seperti ini, pertama kamu lihat, kalau garis ini tipis, apakah sebaliknya akan ada garis seperti ini? Kemudian ini pasti titik warna mencolok. Tidak mengerti. Kalian sibuk apa? Hari ini kita adakan acara penilaian barang antik. Siapa yang bisa tahu mana yang asli? Aku akan beri dia segelas teh susu. Aku mulai dulu. Menurut pengalamanku bertahun-tahun, ini pasti asli. Lihat lapisan patinanya lebih mengkilap dari sepatu kulitnya. Kakak 5, jangan lari dari tutup abu rokok merah itu. Tidak, kemarin dia masih pakai itu untuk membuang abu rokok. Toko dari zaman Republik Tiongkok. Tapi ya, cuma 5 yuan ini saja. Aku berutang pada siapa di pasar barang antik ini. Bagus, kamu tidak salah lihat, kamu tidak sia-sia membayar. Coba lihat ini. Ini terbuat dari plastik. Lain kali aku melihat seorang tante membawa yang sama. Saat menari di alun-alun. Sampai jatuh. Jadi, tumpukan barang berharga ini hanya satu mangkuk jelek ini. Kalau itu asli, lalu di mana susu tehku? Ini kan menguji kalian, hidup ini terlalu membosankan. Lain kali saya akan membeli yang asli. Satu orang satu kotak. Tidak ada yang akan kurang. Oke. Di mana orangnya? Xiao Pin. Ini adalah baozi dan susu kedelai. Yang saya beli khusus untukmu pagi ini. Pagi ini saya minta pemilik kedai sarapan untuk mengurangi sedikit gula. Saya juga mendengar Anda menelepon kemarin dan berkata, ingin makan baozi pasta kacang. Sebenarnya aku juga mau beli. Tapi apa? Keluar rumah ketemu nenek tua. Lalu membantunya menyeberang jalan, kan? Bagaimana kamu tahu nenek tua itu juga punya alasan apa? Kalau bukan aku. Aku sudah bilang kalau Shin Chen mau makan bao dan susu kedelai. Kamu tahu sendiri. Jangan rebut-rebut sama aku, oke. Di sini ada bintang bersinar. Kakek geng pernah bilang kamu punya masalah pencernaan. Mulai sekarang kamu harus lebih sering minum air hangat di pagi hari. Kalau nanti jualan, jangan sampai aku nggak habis dan terbuang sia-sia. Kalau nggak terbuang, kamu nggak habis, kita yang makan. Bakpao daging yang baru dikukus, dulu kakek paling suka makan ini. Ini buat kalian sebagai camilan tambahan. Aku taruh dulu di musim gugur. Minum bubur pagi-pagi bagus untuk menjaga lambung. Tapi hua-hua gampang berkeringat. Dan bisa digunakan untuk menyimpan enzim. Terima kasih, Paman Yo. Terima kasih semuanya. Kalian sangat baik padaku. Aku sangat tersentuh. Ayo, makan bersama. Cepat makan bersama ya. Tidak apa-apa, aku duluan sibuk. Aku lapar sampai mati. Aku lihat ini enak, Kalian siapa bosnya? Kembalikan mangkuk porselen biru putih ini, aku mau nilai dulu. Selamat pagi, jenis mangkuk keramik apa ini?
Saya mau bilang kepada kalian, mangkuk celadon ini adalah warisan keluarga kami. Saya sudah bertanya kepada ahli. Katanya nilainya 100.000. Jika kalian bilang angka ini lebih rendah, berarti kalian adalah tokoh nakal. Saya harus menghancurkan kalian. Tunggu dulu, saya lihat dulu. Pola ini. Cap ini, semua yang dari dinasti Qing digambar tangan. Cap besi ini seharusnya dicetak langsung. Ini sepertinya replika dari Republik Tiongkok. Hanya saja buku ini dibeli seharga 100.000, sekitar 8.006.000. 8 juta? Kalian ini menipu aku ya? Ini toko gelap, aku harus menghukum kalian. Bro, kami tidak menipu. Tapi kalau kalian bikin keributan, aku akan lapor polisi sekarang. Jadi saya sudah merekam ini. Ini adalah porselen dinasti Qing. Bandingkan dengan warna glasir ini. Kalian benar-benar hebat. Sangat baik ada kalian. Harus saya katakan ini karena dia berlari cepat. Kalau tidak, kereta ini tidak akan didorong. Bumi ini bukan tumpukan. Hari ini saya memukulnya sampai babak belur. Memberinya pukulan ini. Kenapa kamu harus sok kuat sama aku? Kenapa kamu harus sok kuat? Sok kuat itu ada apa sih? Gak apa-apa. Nanti kakak yang jaga kamu. Kamu bilang di dalam ini sebenarnya ada apa sih? Teko ini ada asal-usulnya. Kucing ini, kucing. Adik, jangan takut. Aku sudah latihan, gak akan kena kamu kok. Apa sih yang kamu pegang itu? Saya ingat potongan ini. Pernah melihatnya di gambar topi jerami kakek. Seperti yang saya duga. Ini pasti potongan itu. Ini adalah bagian yang jatuh saat saya memperbaiki potongan tadi malam. Tapi saya belum membuangnya. Hehe, saya menyimpannya di perusahaan besar. Lu Yuan, ini lukisanmu. Lucu sekali. Kalau begitu, ini akan menjadi petunjuk kita di masa depan. Yo. Kami, para pemulih Lu, juga menggambar kucing kecil, ya. Tadi malam aku melihat adik Xiao Qing. Dia menggambar sepanjang malam di kamarnya, jadi. Tadi malam aku melihat adik Xiao Qing. Dia menggambar sepanjang malam di kamarnya, jadi. Gambarmu jauh lebih baik dari milikku. Terima kasih, Kak Lu Yuan. Selama kamu suka, aku bisa menggambar lebih banyak di lain waktu. Gambar ini juga biasa saja. Aku juga bisa menggambar. Dan gambarku jauh lebih baik darinya. Nanti kalau kamu suka apa, aku akan menggambarkannya untukmu. Cantik kecil. Begitu larut malam, jalan sendirian ya. Kakak antar kamu pulang ya. Iya, meskipun kakak jelek, tapi kakak sangat lembut. Jangan lari ya. Ada apa? Adik, jangan takut, aku antar kamu pulang. Nanti setiap hari aku akan menunggumu pulang kerja. Takut kamu mengalami hal seperti ini. Biarkan dia. Yehge, apakah kamu pernah jadi tentara sebelumnya? Kakek memintaku melindungimu. Aku baru saja kembali dari dinas militer. Orang-orang seperti mereka, aku bisa mengalahkan 10 sekaligus. Ayo, kita pulang.
Aku juga sudah lebih dulu menyewa. Kalau tidak, aku pasti akan memukulnya sampai jatuh. Jangan ribet-ribet lagi. Kalau mau yang mahal, cukup itu saja. Ayo pergi, ayo pergi. Kakak Duyuan. Ini hadiah ulang tahun yang diberikan kakekku saat aku berumur 18 tahun. Tapi dia rusak. Bisakah kamu membantuku memperbaikinya? Bisa diperbaiki, tapi butuh seluruh dunia yang penuh kelelahan. Kita harus pergi ke pasar barang antik, ya. Aku juga ikut, aku kenal pemilik toko di hutan. Aku yang mengemudi mengantar kalian. Kalau kamu mau beli sesuatu di jalan, aku bisa bantu bawa barangnya. Kalau begitu aku juga mau ikut, aku langsung foto-foto cantik sama adik kecil. Baiklah, baiklah. Ayo kita pergi bersama. Di pasar barang antik, toko jam tua di bagian paling dalam. Ada bagian dari jam yang disimpan oleh kakekmu. Kalian bisa pergi ke sana. Ayo, kita pergi. Ayo, ayo, datang, lihat-lihat, perhatikan baik-baik. Jangan sampai terlewatkan saat melewati jalan ini. Ya, mari kemari, lihat ini. Apa? Tenang saja, ini pasti akan saya perbaiki. Kalau sudah diperbaiki, aku akan foto dia. Kita simpan sebagai kenang-kenangan. Hei, hati-hati, kamu lapar. Aku akan belikan kamu makanan. Ah, tidak lapar, kamu saja di sini. Kalau begitu, kamu haus, aku belikan minuman. Tidak haus? Ah, kamu terlalu ribet. Di depan adalah intinya, baiklah. Kalau begitu, silakan pergi, ayo, ayo. Terima kasih, Master. Hati-hati, adik, ini hanya bercanda. Terima kasih, aku merasa kakek sudah kembali. Tidak apa-apa, ke depannya. Masalahmu adalah masalahku juga. Apa yang kamu maksud? Masalahmu adalah masalah kita semua. Lalu, ada apa? 10 soal salah, di bawah pohon tua, terbenang. Di pintu kawasan pohon tua aku akan pergi. Hei, ini pekerjaanku. Begitu tiba-tiba ya. Nanti juga terbiasa kok. Aku sudah kembali. Kembali, kakek. Kamu gali apa? Aku dapat sebuah guci tanah liat. Di dalamnya ada semacam angsa asin milik nenek uang tetangga kita. Xiao Yu, kamu bau sekali. Tahun lalu kamu mencuri lobakku, belum ganti rugi. Sekarang datang mencuri lagi. Kahye, kenapa kamu masih mencuri lobak? Nanti aku bayar kok. Itu juga nggak boleh. Maaf ya, dia kira itu pakaian yang dibuat kakek. Kamu maksud cucu kecil kakek ya? Iya, Nenek Wang, maaf ya. Lobak acar ini kami beli. Iya. Nenek Wang dan menantu laki-lakinya juga bukan sengaja kok. Ayo minum teh dulu. Kakekmu bilang, istri itu harus diperlakukan seperti harta karun.
Harus melewati banyak ujian dulu baru bisa mendapatkannya. Nenek Wang, bagaimana cara melewati ujiannya? Kalau aku bilang, kamu juga nggak akan percaya. Kakekmu juga nggak pernah bilang. Siang ini kita tumis lobak parut ya. Chen Meng, duduk dulu dong. Sangat baik, Nenek. Mari kita makan di sini siang ini. Halo, ada yang bisa saya bantu? Tolong bantu saya memperbaiki vas porselen ini. Baik, saya akan segera membantu Anda memperbaikinya. Saya akan mendaftar untuk Anda terlebih dahulu. Nona Su, cantik seperti ini juga bisa melakukan perbaikan yang menantang. Ayo, kita makan bersama. Maaf, saya tidak punya waktu. Dia tidak punya waktu, dia sangat sibuk harus menemani kami untuk mencocokkan laporan. Letakkan barang di sini, silakan tanda tangan. Apakah aku menulisnya dengan baik? Perlu aku bantu komunikasi denganmu. HMPH. Apa yang terjadi dengan kalian? Tidak apa-apa. Dia dari jauh sudah kelihatan bukan orang baik. Dengan hal-hal haksiu. Membuang-buang waktu. Kenapa tiba-tiba turun hujan sebesar ini? Untung saja kita semua cepat pergi. Iya, tidak menyangka gudang ini tiba-tiba bocor air. Beruntung kami buru-buru memindahkan barang-barang. Terima kasih atas kerja keras kalian semua. Kalau tidak, semua usaha kakek saya akan sia-sia. Kalian pasti capek. Lap dulu biar tidak masuk angin. Capek? Tidak mungkin. Aku ini Iron Man. Saat latihan militer sering kehujanan. Tidak mungkin capek. Jangan bilang ini cuma hujan gerimis. Bahkan hujan es pun aku bisa bertahan selama 5 jam. Omong kosong lagi. Bukan omong kosong, ini kemampuan sebenarnya. Senang sekali kalian ada di sini. Siapa yang suruh kalian hati-hati saat angkat barang? Kak Feng. Aku saja. Bos mana? Siapa di antara kalian yang bos? Ini diperbaiki di tempat kalian. Apa kalian memang mengerjakan asal-asalan? Kenapa warnanya berbeda dari yang terakhir? Kirimkan padaku untuk dilihat. Begini, kakak. Kami menggunakan cat dari dinasti Qing. Dan di atasnya ada lapisan patina. Jadi warna keramik hijau itu berbeda. Begini saja, aku akan memberimu cairan perawatan ini. Asalkan kamu menggunakannya sekali seminggu. Warna akan segera seimbang. Ini adalah masalah dalam perbaikan. Saya memberikan benda kecil ini kepada. Satu benda kecil sudah ingin mengusir saya. Berharap yang tidak mungkin, ini adalah masalah perbaikan kalian. Guru saya bilang ini berasal dari dinasti Ming. Semoga kamu sering datang. Kalau begitu, demi wajah gadis kecil ini, kali ini saya akan percaya padamu. Baiklah, kakak, kamu pegang baik-baik, ini adalah cairan perbaikan. Kamu memang hebat. Tentu saja, saya rasa halaman belakang kita agak kosong. Agak kosong. Kalau begitu, hati-hati, aku akan pergi ke pasar taman. Adik beruang kecil, kamu datang. Kalian sedang apa? Aku sudah tanya pemilik toko bunga. Dia bilang bunga ini mudah dirawat. Kami akan menanamnya bersamamu. Aku bisa membantu membalik tanah.
Kakek pernah mengajariku cara menanam bunga. Aku akan bertanggung jawab menyiramnya. Saya juga membeli pupuk. Saya sudah lama tahu mereka tumbuh. Saya cuma asal ngomong saja. Tidak menyangka kalian secepat ini mewujudkannya untuk saya. Waktu saya jadi tentara, komandan kelas mengajarkan kami. Harus punya eksekusi yang kuat. Asal hati-hati dan suka. Kalau saya tidak bilang ke kalian. Kalian mana tahu kalau saya suka bunga dan tanaman. Jangan rebutan pujian sama saya. Ini jasaku. Tidak apa-apa. Nanti saat bunganya mekar, kita lihat bersama bunga mekar dan layu. Saat bunganya mekar, aku akan membuatkanmu buket bunga yang paling indah. Hati-hati ya. Aku sepertinya menemukan harta karun. Aku sepertinya menemukan harta karun. Ini sama seperti keramik di gambar. Tapi apa arti huruf ini? Aduh weh. Jalan-jalan kamu ini bodoh ya. Kakek menanam pecahan porselen di tanah. Itu untuk memberitahu kita supaya jalan-jalan. Kalau bayi mulutnya di mana? Motif ini seharusnya adalah lambang pasar barang antik Baijia. Sedangkan LW ini, kalau saya tidak salah tebak, seharusnya adalah toko barang antik keluarga Lawang. Iya, itu adalah toko barang antik milik Lawang. Kalau begitu, mari kita cepat pergi. Ini dia toko Lawang. Halo? Halo. Silakan lihat dan ambil saja. Ada kakak mata. Lihat ini, apakah sama seperti anggur harta karun? Siapa itu? Bos, ini harganya berapa? Memang punya selera yang bagus. Itu usia zaman Kangxi. Tiket porselen biru putih. Di peta harta karun juga ada bunga. Pasti berharga. Minimal 800. Melihat kamu kelihatan lebih sopan, aku kasih 500 ya. Kakak Ye, bayar dulu ya. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Bos, kenapa pecahan porselennya bau kecap ya? Minggu lalu waktu saya beli pecahan porselen di Dinasti Ming, kamu bilang ke aku bahwa tanam benih hanya bernilai 100. Sekarang tanam benih malah lebih longgar. Ini malah jadi milik Kangxi. Tanam benih gak ketat tergantung satu kalimat dari kamu saja. Aku rasa dia juga harus pakai kecap, kan? Xiao Wang, kamu ini pakai kecap, garam, dan piring keramik buat menipu orang tua. Masih ingat ajaran dari guru lama dulu. Sekarang malah dipakai buat menipu cucunya sendiri. Kepingan keramik ini. Dulu aku sangat berhati-hati menyimpannya di sini. Katanya gadis ini datang untuk menikah sekaligus menguji dia. Tapi kamu malah ingin memanfaatkan kesempatan untuk menaikkan harga. Tebakan nomor ini sangat serius. Dulu kakek memanggil anakku untuk menipu. Hanya belajar sekali. Sapi ingin melihat di bawah pohon tua akasia. Apakah ini pemimpinnya? Harta karun bilang ikuti kata hati. Kakek ingin ikut. Petunjuk dan teman makan bersama. Kalau aku ambil gambarnya nanti kita bandingkan. Supaya nanti kita bisa cari petunjuk lagi. Dulu kakek selalu bilang, orang yang menyembunyikan barang itu si gadis. Kalau bisa, temukan yang cocok. Waktu di situs bersejarah Gunung Bel. Di samping pohon locus tua, ada kedai Pangsit Zhang. Ada berapa orang? Dulu keluarganya. Menggunakan lonceng sebagai panggilan makan. Itulah kode rahasia dari pangsit keluarga Ji, ya. Saya baru saja memotret pohon akasia minggu lalu. Di bawah pohon akasia memang ada sebuah kedai wonton. Tapi tidak buka. Ternyata untuk mencari petunjuk,
kita harus jadi penggemar makanan dulu. Kakek terlalu lucu dan sangat mengerti. Kalau begitu, untuk mencari petunjuk, saya yang bertanggung jawab untuk makan. Hati-hati, adik, coba rasa dulu. Hanya tahu makan. Hati-hati saat turun, nanti kamu disuruh makan kecap dicelupkan ke pecahan keramik. Saya sudah mendapatkan petunjuknya. Seharusnya semakin dekat dengan harta karun, semangat-semangat. Adik Xiaoqing, Pak Tua yang mengoleksi barang mengatakan, ini adalah guci beras dari zaman Qianlong. Saya beli dengan 50 yuan. Warna glasirnya kusam. Modelnya juga miring-miring. Paling banter cuma kerajinan minggu lalu. Tapi ini cukup besar. Jangan sampai terbuang sia-sia. Ini adalah kotak penyimpanan sementara kita. Lihat ada selembar kertas di sini. Hari ketiga diet. Mencuri makan mie 1. Mie ada di sini. Minum sambil saya membeli kue yang digunakan orang lain untuk menyimpan camilan. Jangan buang-buang, jangan buang-buang. Nanti ini akan menjadi kotak penyimpanan sementara kita. Kalau nanti ada yang mencuri makan, dihukum bersih-bersih studio selama seminggu. Baiklah, dengan 50 yuan aku dapat bukti penurunan berat badan. Lumayan juga. Bro ye, lain kali kalau beli keramik tanya kami ya. Haha. Baiklah. Kalau lain kali aku lihat panci tembaga, aku beli lagi. Bos, siapa bosnya? Ada apa dengan saya? Hei bos, saya mau bilang. Barangkali ini teman saya bilang ini harta karun. Saya mau perbaiki kapalnya untuk dia. Aku yang bisa bersinar akan siap untuk malam hari. Ini adalah porselen biru putih dari dinasti Qing. Menambahkan bola lampu akan merusak warna dagingnya. Aku bilang ya, temanku bilang. Vas porselen ini dulu sejenis dengan mutiara bercahaya malam. Mutiara bercahaya malam. Iya. Vas porselen ini. Warnanya bening dan mengkilap. Cocok dipakai untuk penerangan malam dengan lampu. Bisa bersinar, temanmu ya. Ngomong apa sih? Aku punya ide. Pasang lampu malam kecil di samping ciping. Tidak merusak barang antik. Juga bisa dipakai sebagai lampu tidur. Kalau kamu bilang begitu, mending tambahkan penutup biru di atas lampu tidur. Sekumpulan gadis bersaudara. Ini juga bisa ya. Kalau begitu, jangan dipaksakan, apapun itu. Mereka bercanda sama kamu. Kamu sudah melakukan yang terbaik, tinggal lebih banyak perlindungan saja. Kalau ada kerusakan, datang saja ke kami kapanpun. Oh, baiklah. Kalau lain kali pelanggan tidak akan membiarkan kita pasang wifi, kan? Kalau begitu, aku harus belajar dulu bagaimana memperbaiki router. Aku bisa memindahkan router. Apa yang disembunyikan di dalam sini? Apa yang lucu? Melakukan apa? Harusnya lagi demam. Aku sedikit sakit. Hidung mulai pilek. Xiaoxing, kita tidak nonton lagi hari ini, kita istirahat saja. Iya Xiaoxing, kamu istirahat dulu, aku bantu catat. Aku pergi ambil plester penurun panas, aku sudah cek. Barangnya sudah sampai, penurun panasnya cepat bekerja. Gadis, di dalam itu adalah rebusan pir yang sudah matang. Minum rebusan pir, bisa melembabkan tenggorokan. Aku baru saja pinjam dari Zhang Shou, pakai panci tanah liat untuk merebusnya. Jangan lupa minum nanti. Sekarang kita akan mulai panduan perawatan. Setiap 1 jam harus periksa suhu tubuh, agar tubuhnya tidak semakin buruk. Poin kedua, minum wedang jahe dalam keadaan hangat.
Wedang pir diminum dalam keadaan dingin. Poin ketiga untuk melembabkan tenggorokan, jangan sekali-kali melihat buku catatan. Suruh menantu bacakan untukmu. Kalau begitu aku mulai baca buku catatannya. Tahun ke-20 Republik, beli 5 keping porselen biru putih. Ganti semangkuk pangsit Bibi Zhang. Kakek dulu juga suka nyontek makan. Pelan-pelan, jangan berebut. Aku lihat buku catatan. Di situ ada nomor telepon tangan kotor. Besok aku hubungi dia. Tanya-tanya di bawah batu-batu tua. Mungkin masih tersembunyi di sana. Aku sudah foto semua detailnya. Dan pola di ubin porselen juga cocok. Kalau Xiao Xing bangun, kamu harus tetap di pohon. Mungkin saja. Harus. Aku akan menginap di toko malam ini. Kalau Xiao Xing bangun, aku akan langsung memanggil kalian. Lumayan kamu masih berguna. Tapi malam jangan dengkur waktu tidur. Kami juga akan berhati-hati di toko. Kalau ada apa-apa kita juga bisa saling menjaga. Baik, sudah sepakat begitu. Xiao Xing, kenapa kamu bangun? Aku sampai pingsan karena membalikkan badan untukmu. Kenapa kalian tidak kembali tidur? Kalau sampai masuk angin, bagaimana? Tidak apa-apa, hati-hati, kami tidak mengantuk. Kami tidak pergi. Iya, kami takut kalau malam kondisimu memburuk. Kalau sampai tidak ketemu kami. Sudah cukup banyak. Kalau begitu, itu bagus. Kamu istirahat sebentar lagi. Karena kalian di sini, demam pun tidak terasa menyakitkan. Aku sudah mengambil detailnya. Tunggu sampai kamu sedikit membaik, kita cari petunjuk bersama. Tidak perlu terburu-buru. Ternyata ada keluarga yang menemani saat mencari petunjuk. Lebih penting dari mencari harta karun. Xiao Jing, lihatlah. Apakah kamu melihat sesuatu? Ketidakteraturan yang jelas jika. Ini adalah hadiah ikatan dari suamiku. Dia sudah meninggal 3 tahun. Sang Chen, gelang giokmu ini adalah giok Hetian tua. Dulu bahkan Tuan Su secara pribadi memilihkannya untuk suamimu. Retakan ini ada di sambungan. Perlu mencari bahan giok Hetian tua yang lama. Nyonya Zhang, jangan khawatir. Pameran ini memperbaiki vas porselen yang lebih hancur dari ini. Pasti bisa diperbaiki. Kalau begitu, saya akan ambil gambarnya dulu. Bantu kakak pameran membuat gambar perbandingan sebelum dan sesudah perbaikan. Sekalian lihat apakah ada petunjuk lain di poros giok ini. Lagi pula ini adalah yang dipilih kakek saya dulu. Siapa tahu saya menemukan sesuatu yang lain. Setidaknya ada penemuan lain. Kesunyian malam. Kamu lihat oasis ini. Teh sudah diseduh. Jangan terus-menerus menatap gelang giok. Mari minum teh dan istirahat sejenak. Ayo, saya masak mie untuk kalian. Silakan makan, jangan sampai kelaparan. Ini adalah sifat tua dan pemadam kebakaran Sulaoji. Jangan terlalu larut malam. Kalian cepat lihat ini. Sepertinya ada goresan di sisi dalam tempat tidur penjara. Sepertinya itu sebuah kata. Alat perkakas. Saat kakek memperbaiki barang antik, dia akan mengukir di atas benda terkait alat tersebut. Sebuah tanda. Gelang giok ini. Mungkin satu-satunya petunjuk keberadaan harta karun. Nanti tanya Bu Zhang saja. Lihat apakah kakek pernah berbicara tentang persembahan apapun dulu. Tak perlu tanya Bu Zhang. Suami Bu Zhang, ya. Itu adalah kamar tidur di bawah pohon akasia yang kami bantu kakek bangun dulu. Kamar tidur di bawah pohon akasia itu. Tante Zhang, gelangmu sudah siap.
Sama persis seperti yang sebelumnya. Terima kasih kalian. Ini barang yang sangat penting, besok saya akan memperbaikinya dengan baik. Barang yang begitu berharga, Anda harus menyimpannya dengan baik. Jika ada kerusakan lagi, silakan datang kepada kami kapan saja. Hal yang serius. Saya sudah merekam proses perbaikannya. Nanti saya kirimkan ke Anda. Kalau Anda rindu pasangan, ambil dan lihatlah. Terima kasih. Ini adalah kerjasama kami dengan Tuan Su. Kami membuka kedai sup wonton. Di belakang sana ada pohon maple tua. Kakekmu sering datang makan di sini. Dulu Tuan Su bilang, tunggu cucu perempuanku datang. Agar dia bisa pergi menghapus kotak bersama. Di dalam ada harta. Jangan begadang terlalu larut. Kakek bilang begadang itu buruk untuk mata. Kembali istirahatlah. Tapi Bujang bilang minggu depan akan ada badai. Takut terendam hujan. Kita harus cepat pergi. Kamu benar. Tunggu sampai aku memastikan lokasi yang tepat. Baru kita gali diri kita keluar. Kamu makan mie-nya dulu. Pohon akasia tua ini. Besok aku akan bawa kalian pergi ke pohon akasia tua itu. Bibi Zhang bilang dulu pedagang tua itu beli kayu yang pas. Di bawah batu lempeng ada kain pangsit bekas yang diletakkan. Seharusnya mudah ditemukan. Besok aku yang urus acara perayaannya ya. Aku jamin dengan bunga yang besar, pasti langsung terbuka. Kalau begitu aku yang catat, aku lihat aku bisa angkat batu. Kalau begitu, saya yang bertanggung jawab bagi-bagi poin. Hukuman apa? Kita kan bukan mencuri menara. Hukuman untukmu. Meskipun badai datang, tidak perlu takut. Karena keluarganya akan menjaga petunjuk bersamanya. Menjaga studio. Menjaga kehangatan yang ditinggalkan kakek. (123) Bagaimana? Bagaimana? Jangan terburu-buru. Senang gak, Nona kecil? Segera akan ketemu warisan yang kakek tinggalkan untukmu. Senang. Tapi kamu bilang, sebenarnya ada apa sih di dalamnya? Jangan pikirin itu, sebentar lagi kamu akan panggil kakak ya. Hei, siapa itu? Cepat, tunggu waktu nona besar kita. Aku akan buat kamu menyesal. Kamu banyak omong, kamu yang main. Aku alergi sama Iron Man. Aku alergi berbicara denganmu. Kalau begitu, jangan bicara. Ya, alergi sudah terluka, cepat main lagi. Ada petunjuk, kalian datang lihat. Apa ini? Apakah petunjuk kita salah? Kau berlebihan. Ini adalah petunjuk yang susah payah kita cari. Jangan sampai putus lagi. Ayo, jangan sedih lagi. Untuk merayakan hari ini, kita tidak mendapatkan apa-apa. Aku mengundang semua orang untuk makan bakar-bakaran, minum-minum, dan bermain tebak-tebakan. Ayo. Gunting, batu, kertas. Minum. Semua minum arak guitao. Tidak mau minum arak. Ayo, semangka granat, kamu yang pilih. Lagi. Mengapa? Kakak Luyuan, kamu suka, kan? Kenapa malu-malu begitu? Aku dulu pernah diajari kakekku. Masih ingat nggak? Gunting, batu, kertas. Yuk.
Masih mau main gak? Mau. Gunting, batu, kertas. Kalah lagi? Xiao Xing. Gimana? Kakak Yanmu gak cuma jago memperbaiki barang antik. Tebak gunting batu kertas juga lumayan. Ya? Gak bisa, gak bisa. Jangan tidur lagi. Kita lanjut. Ini jadi gak seru nih. Guyan. Menantu. Diam. Diam. Aku bilang sama kalian. Jangan pura-pura tidur. Bangun terus temani aku main. Bisa tolong lihatkan ini berapa harganya? Di rumah ada yang menikah, butuh uang mendesak. Ini juga salah hitung lagi. Pola dasarnya juga keras, ini adalah jahitan. Kakak, ini cukup halus. Hanya saja ini bukan dari dinasti Yuan, ini modern. Apakah Anda membelinya di tempat wisata? Saya sudah tahu ini, saya membelinya untuk bersenang-senang. Mereka bilang orang-orang di studio kalian sangat baik. Mereka menyuruh saya datang untuk menghibur kalian. Melihat apakah kalian punya niat baik. Jadi kita sudah terjebak. Adik, aktingmu sangat bagus. Lebih jago dari pakar penilai barang antik Shen Yi. Apa yang dia katakan? Sudah, aku ganti nama dulu. Nanti aku datang lagi buat main sama kalian. Lihat kalian memperbaiki barang antik. Lebih seru daripada aku main game di rumah. Aku pergi dulu, sampai jumpa. Ini nggak bisa nih. Aku rasa kita harus buat paket anti penipuan. Kalau enggak, siapa saja bisa datang menipu kita. Pertama-tama, selesaikan restorasi barang antik dari zaman King yang kamu lakukan terakhir kali dulu. Lihatlah, pola seperti ini terlalu lebar. Kita bisa membuat pola seperti ini lebih halus. Mari kita coba lagi. Hati-hati. Makan sesuatu dulu. Kakekku bilang, begadang harus makan yang hangat. Meskipun mungkin masakanku tidak terlalu enak, tapi cukup rapi juga. Ayo, duduklah, duduklah. Enaknya malah lebih enak dari pesan antar. Yang penting kamu suka. Oke, semua lihat ini. Jika porselen ada di posisi ini, mata musim panas. Kejutan. Selamat ulang tahun. Hari ini hari siswa, ya. Kakak Xiao Xin bahkan tidak ingat ulang tahunnya sendiri. Xiao Xin, aku sudah bertanya pada kakek. Ini adalah kue stroberi favoritmu. Xiao Xin, ini adalah singa kecil yang aku tangkap sendiri. Semoga kamu bisa seperti singa kecil ini di masa depan. Kuat dan berwibawa. Aku telah memperbaiki perangko yang aku kirim semalam. Untukmu. Aduh, sudah diperbaiki. Bagaimana kalian semua ingat hari ulang tahunku? Tentangmu, kami semua peduli. Kalau itu hal penting, kami pasti ingat. Segera nyalakan lilin dan tiup kue ya. Selamat ulang tahun, hati-hati. 123 berjalan di semua gunung. Sayang. Selamat ulang tahun. Kembali dan pikirkan baik-baik. Saya akan memikirkannya. Juni, apakah kamu akan pergi? Tidak, saya sudah bilang kepada klien. Nanti jika ada proyek, bisa datang ke sini untuk memperbaiki. Saya tidak menerima yang biasa-biasa saja. Saya kira kamu akan pergi, kamu bahkan bilang 1 pagi. Kami semua tidak akan pergi, akan selalu menemanimu. Aku. Benarkah? Serius. Kamu juga memanggilku. Saat memperbaiki, kamu menaruh 1 potongan porselen di meja kerja lama. Aku sudah menemukannya.
Toko ini benar-benar bagus. Aku pernah memperbaiki di sini sebelumnya. Shin, aku bawa beberapa teman. Dia tidak punya apa-apa yang perlu diperbaiki. Anak-anak ini dan gadis kecil ini sangat baik. Mereka juga pandai memasak. Mari kita mendaftar di sini, Zhang Shen. Ini adalah kue yang Xiao Xin buat khusus untukmu. Coba rasakan. Oh, terima kasih. Terima kasih. Saya tidak membuat kue. Cukup katakan bahwa kamu yang membuatnya, cium dulu. Hahaha, makanlah. Kalian benar-benar seperti keluarga. Di mana Lao Yo? Ada apa? Ada satu batch bahan baru masuk. Kalian cepat pergi angkat saja. Baik, nanti kita ambil. Pesanan terakhir sudah datang. Kalau keluar rumah, harus bawa payung. Kalau tidak, kulit bisa terluka. Kamu belajar dari mana? Aku belajar teknik perawatan kulit khusus demi kamu. Jeruk yang baru dipisahkan kulitnya oleh adik perempuanmu. Ini adalah oleh-oleh khas Wuping. Coba ya. Cuaca panas begini jangan sampai kena heat stroke. Bisa nggak coba yang pahit? Malu nih. Aku benar-benar nggak tahu bagaimana membalas kebaikan kalian. Nggak usah dibalas. Ayo, ayo. Lagu ini baru saja aku hafal. Tiege, aku bantu ya. Ini terlalu berat. Xiao King, kamu jangan lakukan pekerjaan berat ini, aku yang akan melakukannya. Pekerjaan ini tidak seberapa. Dulu saat saya jadi tentara, saya sudah mengangkat barang yang lebih berat dari ini. Yage, kamu sudah bekerja keras. Tidak terlalu. Luye, tolong panggil lagi 2 kali. Adik Xiao Xin, jangan takut. Kami semua ada di sini. Iya, kami datang menemanimu supaya kamu tidak takut. Minum lagi yang hangat, biar perutmu nyaman. Kilat kecil, jangan bertindak semaumu. Dengan kalian di sini, aku jadi lebih tenang. Saat itu bisa dibilang sudah mencapai puncak dunia. Corak seperti ini timbul dan berlekuk dengan indah. Ayo, semua, berhenti dulu sebentar. Aku sempat jalan-jalan di luar sebentar. Tidak tahu kalian suka apa. Jadi aku beli sedikit saja sembarangan. Ini alat perbaikan baru untukmu, berikan padaku. Nanti saja. Aku menggunakan barang antik yang diperbaiki oleh adik Xiao King. Ini adalah jam tangan olahraga untukmu. Bagus sekali, nanti setiap hari latihan. Bisa memantau kondisi tubuhmu. Kamu sangat perhatian, adik Xiao King. Ini adalah buku catatan untukmu. Hahaha, lihat, nanti aku akan pakai buku ini untuk alasan apapun. Lucu sekali, Paman Yo. Aku tahu kamu suka minum teh. Ini adalah cangkir dari teko tanah liat ungu. Oh, gadis, kamu perhatian. Mulai sekarang, aku akan minum teh dari cangkir ini. Saudara diam, ini gantungan kunci untukmu. Gantungan kuncimu selalu diletakkan sembarangan. Jangan hilangkan lagi kali ini. Tenang saja, aku akan menjaga. Tidak mungkin hanya kalian yang baik padaku. Aku pasti akan memperlakukan semuanya dengan baik. Gadis kecil. Gadis kecil. Saya kali ini membawa sebuah koper dari dinasti Yo Barat. Harga kali ini, pasti kalian bisa memberi lebih dari 100.000. Lalu kalian bilang mangkuk keramik hijau saya itu palsu. Tapi kalau yang ini kalian salah menilai. Saya harus pergi ke dinas perdagangan untuk memberitahu kalian. Itu bukan kamu. Om, pola perunggu dari dinasti Yo Barat adalah pola besi kasar. Garisnya tajam. Tapi ini kabur. Dan memang benar-benar perunggu. Noda merah dan karat hijau itu alami. Sedangkan ini jelas diproses dengan asam.
Kakak kecil Sing mengikuti pelatihan pameran selama setengah tahun. Dia sudah bukan pemula lagi. Kalau Anda tidak percaya, kami bisa hubungi kantor perdagangan. Kakek pernah bilang, kalau cucunya tidak bisa membedakan ini, nanti bisa ganti sarapan dengan acar. Ah, kalau dia bisa hidup sampai sekarang dan melihatmu seperti ini, dia pasti akan sangat senang. Aku datang untuk menguji kalian. Aku pergi dulu ya. Tidak bisa begitu. Bakpao kacang merah milik Shen Yi. Sup jamur putih milik Lu yang jauh lebih enak daripada acar, 100 kali lipat. Hanya tahu makan saja. Xiao Xin sudah bisa mengatasi semuanya sendiri. Hebat, aku beri jempol untukmu. Xin Chen, aku tahu kamu pasti lebih hebat dariku. Xin Chen, kamu cepat sekali. Tapi masih banyak hal yang harus dipelajari nanti. 3 pecahan. Semua punya seorang pangeran. Di gelang tangan yang diangkat juga ada seorang pangeran. Kotak. Kotak perkakas. Hati-hati dengan ketiga anak nakal ini. Salah satu dari mereka adalah yatim piatu yang aku perbaiki waktu. Satu adalah anak tetangga yang tidak ada yang mengurusnya. Satu lagi adalah anak yang ditinggalkan setelah rekan seperjuangan gugur. Aku merawat mereka sampai besar. Aku serahkan kepada mereka. Hanya ingin mereka nanti bisa menemanimu. Mereka tidak pandai bicara. Tidak bisa berkata manis. Tapi di hati mereka menganggapmu seperti adik sendiri. Kalau kamu merasa dirugikan, carilah mereka. Kalau kamu ingin melakukan hal yang kamu suka, mereka juga akan membantu. Kakek, semoga kamu bisa menjalani setiap hari dengan bahagia. Ini adalah uang yang dikirim kakek dulu. Untuk biaya sekolah 2 anak laki-laki. Dan uang untuk sempoa 1 anak laki-laki. Semua dia yang membayar. Dia juga bilang, 3 anak laki-laki itu adalah setengah hidupku yang aku jaga. Adalah setengah hidupku yang lain. Setiap detail kecil kita ada di atas ini. Ayahku bilang ini adalah barang antik yang diajarkan oleh kakek Su. Setelah dia pergi, dia minta aku lebih banyak membantu kalian. Aku belum pernah bilang ke kamu. Takut kamu merasa kami beban. Hati-hati. Mulai sekarang kita adalah satu keluarga. Hei, jangan menangis lagi. Kalau kamu terus menangis, kakek akan sedih. Malam ini kita makan mie goreng kesukaan kakek, ya? Kak Luiyuan, kamu mau bawa aku kemana? Kenapa setiap hari misterius begini? Adik Xiao Xin, sebentar lagi kamu akan tahu. Surprise. Adik Xiao Xin, bunga ini yang aku berikan padamu kenapa lagi-lagi plus? Apa hari ini ulang tahunku lagi? Adik Xiao Xin, hari ini adalah 1 tahun kamu di sini bersama kami. Ini semua kami siapkan khusus untukmu. Terima kasih sudah selalu menemani. Iya, selama setahun ini kami melihat perkembanganmu. Kamu juga membawa banyak kebahagiaan untuk kami. Benar, adik Xiao Xian. Mulai sekarang kita adalah satu keluarga. Selama kita ada, kami akan selalu menemanimu. Ayo cepat duduk, cepat makan, sudah dingin. Baik, hati-hati, siapkan diri. Lihat kamu. Untuk merayakan ulang tahun pertama Xiao Xin di studio kita. Kita bersulang, bersulang, bersulang. Rumput laut, rumput laut, rumput laut. Aku foto kalian ya. Oke, siap. Kalian di samping kompleks.
Aku hitung 3, 2, 1. Kalian teriak keju 3, 2, 1, keju.